Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi yang ceria ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dalam rangka kita mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang Bapak cintai, pada pagi ini kita akan membahas tentang pelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang materi dakwah atau pembinaan Nabi Muhammad SAW. Apakah adik-adik tahu Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana? Tentu jawabannya adalah di kota Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah, di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Beliau mempunyai seorang ayahanda yang bernama Abdullah dan ibunya adalah Siti Aminah. Kemudian beliau di sana pada usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Kemudian beliau menyampaikan syariat ajaran Islam di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, yaitu ke kota Yathrib. Sebagaimana kita ketahui, beliau berdakwah di sana yaitu selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Beliau mulai berdakwah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah 622 Masehi sampai beliau menjelang wafatnya yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah 632 Masehi. Jadi beliau menyampaikan dakwah di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Adapun alasan kenapa beliau berdakwah di sana, alasannya adalah untuk melakukan pembinaan masyarakat Madinah, yaitu agar masyarakat Madinah mempunyai pola dan gaya hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun upaya yang beliau lakukan di kota Madinah dalam membina masyarakat Madinah, yaitu pertama yang dibina adalah bidang pembinaannya, yaitu adalah bidang dakwah. Yang kedua adalah bidang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah bidang ekonomi, dan yang terakhir adalah bidang pemerintahan. Kemudian upaya yang beliau lakukan untuk membina masyarakat Madinah dalam bidang dakwah, yaitu yang pertama beliau membangun Masjid Quba ketika beliau ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasar yang mengusulkan untuk membangun tempat berteduh dan membangun masjid yang tadinya adalah hamparan kebun kurma. Kemudian Rasulullah yang mendesain dan menentukan model Masjid Quba yang dibangun, yaitu 1.200 meter di sebuah kebun kurma, yang mana luas kebun kurma itu adalah 5.000 meter, dan tiang masjid tersebut adalah dari pohon kurma, serta beratapkan pada mulanya yaitu pelepah dan daun kurma bercampur dengan tanah liat. Kemudian yang kedua, dan yang ini adalah gambar daripada Masjid Quba ketika pada masa lampau. Di
Ini adalah gambar Masjid Quba ketika dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, upaya pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang dakwah yaitu membangun Masjid Nabawi di kota Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal pada tahun kedua Hijriah. Awal pembangunan luas masjid tersebut yaitu 50 kali 50 meter dengan tiang atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah SAW membangun dengan para sahabat, terbuat dari tanah dan batu bata, dan tiangnya adalah terbuat dari pohon kurma. Kemudian masjid tersebut, Masjid Nabawi, tempat Rasulullah melakukan pembinaan dasar-dasar agama dan persatuan umat Islam. Nah, ini adalah gambar Masjid Nabawi pada masa tempo lalu. Ini Masjid Nabawi yang pada waktu itu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang mungkin sekarang sudah bangunannya sudah sangat megah sekali. Kemudian yang ketiga, pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam bidang dakwah yaitu mengembangkan sikap toleransi beragama. Rasulullah SAW menciptakan suasana yang nyaman, aman, tentram di kota Madinah. Dibuatlah dengan kaum Yahudi sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Perjanjian Piagam Madinah. Perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Nah, ini adalah gambar Piagam Madinah yang pada waktu itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Sementara yang selanjutnya adalah bidang pembinaan Nabi Muhammad adalah bidang kemasyarakatan, bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Suku tersebut adalah suku yang besar yang berada di Madinah, yang saling berseteru dan bermusuhan yang cukup lama. Kemudian datanglah Nabi Muhammad dan beliau mempersatukan kedua suku tersebut supaya mereka bersatu dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua di bidang sosial kemasyarakatan yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Upaya Rasulullah memperkokoh persatuan umat Islam di Madinah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang disebut Ansor adalah golongan yang ada di kota Madinah, sementara Muhajirin adalah golongan yang hijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Seperti salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid bin Abu Zubair dan sebagainya. Sementara yang ketiga di bidang sosial kemasyarakatan yaitu membentuk undang-undang Madinah atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Rasulullah bersama seluruh masyarakat Madinah menyusun undang-undang tersebut, yaitu sebuah peraturan sebagai pedoman bermasyarakat oleh kaum Muhajirin dan Yahudi. Maka sistem kemasyarakatan di Madinah dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah contoh dan Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi pada masa di sana, pada masa di kota Madinah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi, yaitu pertama adalah untuk menggalakkan perdagangan dan mengatur beberapa sumber ekonomi untuk memberi jaminan kemakmuran kepada masyarakat kota Madinah. Rasulullah mengatur sumber ekonomi antara lain yang pertama adalah jizyah
Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang diambil dari orang-orang non-muslim. Artinya orang-orang yang berada di kota Madinah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua adalah kharaj. Kharaj adalah pajak atas kepemilikan tanah, atau istilah lain pada zaman sekarang adalah PBB, untuk pajak bumi dan bangunan. Jadi PBB itu sejak zaman Nabi Muhammad juga sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta rampasan perang. Ketika para sahabat dan Nabi berperang dan mendapatkan sebuah kemenangan, tentu beliau pun akan mendapatkan yang namanya ghanimah, atau yang disebut dengan harta rampasan perang. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Zakat adalah kewajiban setiap non-muslim atas hartanya, binatang ternak, kemudian hasil pertanian, emas, perak, dan perdagangan. Jadi zakat ini adalah bagi orang-orang yang telah nisab atau mampu untuk mengeluarkannya. Nah, ini adalah sebuah gambaran perekonomian masyarakat Madinah ketika sebelum dan sesudah Nabi berada di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya pembinaan masyarakat Madinah di bidang pertahanan atau di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad mengangkat para pejabat yang membantu Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas pemerintahannya. Kemudian yang kedua, muawij atau wazir atau wakil Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai wakilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wali dan amil atau penguasa wilayah tertentu, seperti Bajdan bin Sasan, wali Yaman, kemudian Abu Dujana, amil di kota Madinah, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah al-qadri atau hakim atau pemutus perkara masyarakat, yaitu Ali bin Abi Thalib di Yaman dan Abdullah bin Naufal di kota Madinah. Yang terakhir di bidang pemerintahan yaitu mengangkat pejabat administrasi untuk mengurus administrasi negara dan kebutuhan kemasyarakatan, yaitu beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah bidang dakwah ataupun pembinaan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Adapun kesimpulan ataupun refleksi dari pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah yang pertama di bidang dakwah. Kemudian di bidang dakwah tersebut yaitu membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi, kemudian mengembangkan sikap toleransi beragama. Kemudian yang kedua, di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang berada di kota Madinah. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian yang ketiga adalah membentuk undang-undang Madinah. Yang ketiga adalah bidang ekonomi, yaitu menggalakkan perdagangan dan mengatur beberapa sumber ekonomi yang berada di kota Madinah. Yang terakhir adalah bidang pemerintahan, yaitu mengangkat para pejabat yang membantu Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Nah, itu Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan pembinaan di kota Madinah. Mungkin pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih adik-adik sekalian. Diakhiri